Kalau dengan Mbak Sinta tuh saya mulai latih tuh di tahun 2015. Beliau pertama kali kenal saya ingin mempersiapkan WMM pertama kali di Berlin. Nah, saya kenal di GBK. Terus saya berlatih saya melatih beliau, terus beliau saya lihat prospeknya bagus untuk menuju latihan ke maraton. Tapi pertama-tama kali sih Mbak Sinta itu hanya bisanya lari 5 kilo aja. Tapi saya meyakinkan beliau pasti bisa gitu di full maraton. Asal konsisten dengan latihan. Kalau tidak konsisten latihan ya bagaimanapun juga tidak akan tercapai tujuannya. Saya rasa sama ya dengan pelari-pelari lain. Cuman mungkin saya lebih spesifik karena saya bukan pelari jagoan. Bukan pelari jagoan dan saya juga bukan pelari cepat. Saya tuh dikasih menu yang saya harus kerjakan di rumah. Karena saya memang tipe orang yang senang mengerjakan latihan-latihan itu di rumah. Fasilitas di rumah juga kebetulan memadai, alhamdulillah. Jadi kalau coach saya bilang, kamu punya ini nggak? Punya alat kayak misalnya TRX, oke, saya punya dumbbell, punya barbell, punya ini, treadmill ada. Jadi dia sebutin semuanya, oke, baru dia bikin menu. Saya sih, peran saya untuk beliau itu yang pertama ya harus ngasih program latihan, terus memberi latihan-latihan yang ya seperti contoh latihan drill, ABC, terus pernafasan, latihan kecepatan dan lain-lain. Nah itu saya berikan kepada beliau. Nah yang penting saya hanya membantu dalam hal program-program yang apa yang beliau inginkan gitu. Nah peran saya untuk sekarang ini untuk persiapan London Marathon ini saya memang memberikan program latihan. Tapi dengan adanya waktu yang tidak memungkinkan untuk saling bertemu untuk berlatih, ya saya memberikan program latihan secara online, tapi tetap saya awasi, walaupun hanya jarak jauh gitu. Tapi di setiap hari Minggu atau weekend melakukan latihan long run, ada asisten saya yang membantunya untuk mendampingi beliau lari. Gitu. Ibu Sinta ini adalah orang yang gigih berlatih dan salah satunya konsisten untuk mau melakukan program-program yang diberikan oleh pelatih kepala. Jadi ada program yang harus dijalankan dan dengan saya pribadi saya untuk program long run-nya, long run mingguan. Jadi tiap minggu ada lari jarak jauh atau long distance dengan kecepatan yang lebih santai dengan menyelesaikan target jarak. Tetapi kita memang perlu sekali-sekali untuk di aspal atau di tanah seperti ini supaya untuk melatih secara realnya itu dia latihannya penguatan, temporan, interval, fartlek, terus udah gitu long run, easy run, juga ada joggingnya, terus juga ada rest day-nya. Kadang-kadang untuk stretching day-nya itu saya disuruh kalau nggak yoga berenang, tapi saya pada saat pandemi kemarin saya memilih yoga, kebetulan saya juga memang suka ya sama yoga. Oh, kalau saya biasanya kalau ikut race, saya suka baca-baca. Di sana bagaimana sih pengalaman orang-orang yang sebelumnya, terus literasi yang ada, terus ada guidebook-nya juga kan, elevation-nya di sana bagaimana, cuacanya bagaimana. Terus kalau kayak cuaca kan kita sesuaikan nih bajunya nanti apa ya, tangan panjang, tangan pendek, celana panjang, celana pendek atau bagaimana. Itu sih yang untuk persiapan di sana. Buat ke London Marathon nanti, barang-barang yang saya persiapkan untuk dibawa, terutama sepatu lari. Jadi sepatu larinya tuh yang sudah biasa kita latihan, supaya menghindari cedera. Baju dan celana larinya yang juga sudah biasa kita pakai dan nyaman. Karena London dingin, jadi saya bawa glove lari supaya tangannya nggak kedinginan. Lalu juga sleeve-nya, kaos kaki, headband, belt, dan terutama kacamata yang sesuai tema warna.
topinya juga. Lalu saya biasanya membawa gel yang sudah biasa dipakai juga, supaya nanti pas lari kita ada tenaga, mengisi tenaga. Jadi dibawa dari sini. Lalu yang penting juga saya selalu bawa obat-obatan lengkap. Jadi saya tanya ke dokter saya obat seperti obat flu, obat batuk, saya bawa dari sini supaya kalau ada apa-apa seenggaknya obat over the counternya udah lengkap deh, nggak perlu cari-cari di sana dengan bahasa mereka. Bagi saya barang yang paling penting nih dibawa ke sana adalah sepatu lari yang sudah kita biasa dan pakai buat latihan. Ya, kalau misalnya sampai ketinggalan baju atau ternyata di sana cuacanya dingin, mungkin kita bisa beli baju dengan tipe yang sama atau udah tahu nih, oh kira-kira brand ini, size ini, itu bisa dipakai. Tapi kalau sepatu paling sulit sih. Kalau untuk maraton aku biasanya bawa 7. Dalam hati kecil saya yakin saya sebenarnya pasti pengen ikut, tetap pengen ikut nanti kalau ada kesempatan.